Kesombongan adalah sifat manusia yang paling tua dan paling berbahaya. Dari kisah-kisah dalam mitologi Yunani hingga peristiwa sejarah modern, sifat ini selalu menjadi awal dari kejatuhan. Dalam politik, kesombongan seringkali menjadi jebakan yang sulit dihindari, terutama bagi mereka yang sudah terlalu lama menikmati kekuasaan. PDIP adalah salah satu contoh nyata bagaimana kesombongan bisa menjadi bumerang yang menghantam balik. Megawati Soekarnoputri, anak dari proklamator bangsa, dulunya adalah simbol perjuangan demokrasi di era Orde Baru. Namun, waktu telah mengubah banyak hal. Dari sosok yang dulu melawan tirani, Megawati kini menjadi figur yang justru terjebak dalam gaya kepemimpinan otoriter. Dia memegang kendali penuh atas partai, seolah PDIP adalah warisan keluarga yang tidak boleh disentuh orang luar. Kesalahan terbesar Megawati adalah ketidakmampuannya untuk membaca situasi. Di tengah perubahan generasi dan aspirasi rakyat, dia tetap bertahan dengan pola pikir lama, bahwa kekuasaan bisa dilanggengkan melalui kontrol ketat dan loyalitas buta. Ini terlihat jelas dalam bagaimana dia memperlakukan Presiden Jokowi. Bukannya mendukung Jokowi sebagai kader yang sukses, Megawati justru sering terkesan meremehkan pencapaiannya. Dalam berbagai pidato dan pernyataan publik, Megawati kerap memberikan sindiran yang tidak perlu, bahkan seolah ingin menunjukkan bahwa Jokowi adalah produk PDIP yang harus tunduk kepadanya. Sikap ini tidak hanya mencerminkan ego besar, tetapi juga memperlihatkan ketidakmampuan untuk memahami realitas politik modern. Jika Megawati adalah arsitek utama kesombongan di PDIP, maka Hasto Kristianto adalah juru bicara yang paling rajin membangunnya. Dalam berbagai kesempatan, Hasto seringkali menggunakan bahasa yang penuh arogansi, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Misalnya ketika Hasto menyebut bahwa PDIP adalah partai yang paling siap menghadapi tantangan demokrasi, pernyataan itu terdengar kosong di tengah berbagai skandal yang melibatkan partai. Retorika semacam ini hanya memperkuat kesan bahwa PDIP hidup dalam gelembung, terputus dari kenyataan yang dihadapi rakyat sehari-hari. Yang lebih ironis, Hasto tampaknya lupa bahwa masyarakat semakin kritis. Di era media sosial, setiap pernyataan yang keluar dari mulut para elit akan langsung dianalisis dan dihujat jika tidak sesuai dengan fakta. Sikap arogan Hasto yang seringkali memperlihatkan kesan merasa paling benar hanya membuat masyarakat semakin muak. Di sisi lain, Presiden Jokowi menjadi representasi dari apa yang diinginkan masyarakat Indonesia. Pemimpin yang sederhana, merakyat, dan fokus pada kerja nyata. Tidak seperti Megawati atau Hasto yang seringkali menggunakan simbolisme dan retorika, Jokowi berbicara melalui tindakan. Pembangunan infrastruktur, transformasi digital, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat adalah bukti nyata dari pendekatannya. Namun, ironisnya, kesuksesan Jokowi justru membuat PDIP semakin tidak nyaman. Bukannya merangkul keberhasilan ini sebagai bagian dari identitas partai, PDIP malah terlihat seperti merasa terancam oleh popularitas Jokowi. Sikap ini menjadi bumerang bagi PDIP, terutama ketika Jokowi secara tidak langsung menunjukkan dukungannya pada kandidat lain di Pilpres 2024. Dalam konteks ini, Jokowi bukan hanya mengkhianati PDIP, tetapi juga memberikan pesan bahwa rakyat harus bergerak melampaui politik dinasti dan kontrol oligarki. Hasil Pilpres 2024 adalah cerminan nyata dari bagaimana masyarakat memandang kesombongan PDIP. Suara hanya 17% adalah bukti bahwa rakyat sudah jenuh dengan narasi lama yang tidak relevan. PDIP yang dulu menjadi simbol perjuangan rakyat kini lebih terlihat sebagai partai yang sibuk melindungi elitnya sendiri. Kekalahan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal legitimasi. Rakyat tidak lagi melihat PDIP sebagai partai yang bisa memperjuangkan aspirasi mereka. Sebaliknya, PDIP dianggap sebagai bagian dari masalah, partai yang lebih peduli pada kekuasaan daripada solusi. Kekalahan telak PDIP di Pilpres 2024 adalah fakta yang tak terbantahkan. Namun, yang lebih menarik adalah respons mereka setelahnya. Alih-alih introspeksi, PDIP justru mempertontonkan drama politik yang memancing ironi dan tawa sinis dari masyarakat. Mulai dari tangisan ala sinetron hingga klaim dizalimi oleh lawan politik, semua ini hanya memperburuk citra mereka. Tidak ada yang lebih menggelikan daripada melihat elit politik menangis di depan kamera sambil mencoba menarik simpati. Beberapa petinggi PDIP, termasuk Megawati sendiri, menyampaikan pernyataan yang bernada menyalahkan pihak lain atas kekalahan partai mereka. Dalam sebuah pidato penuh emosi, Megawati bahkan mengungkapkan rasa kecewa karena masyarakat tidak lagi mendukung partainya seperti dulu. Namun,
pidato ini bukan hanya tidak efektif. Pidato itu menunjukkan betapa jauh para elit ini dari realitas. Alih-alih melihat kekalahan sebagai sinyal untuk memperbaiki diri, mereka malah mencoba mengalihkan perhatian dengan memainkan kartu korban. Narasi kami dizalimi yang sering disuarakan oleh Hasto Kristianto dan beberapa figur lain di partai ini terasa seperti lelucon di mata publik yang sudah lelah dengan drama semacam itu. Jika ada satu figur yang terus menjadi sasaran kritik publik, itu adalah Hasto Kristianto. Sebagai sekjen PDIP, Hasto adalah wajah partai, orang yang seharusnya mampu memimpin narasi pasca kekalahan. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Pernyataannya yang sering kali arogan dan tidak berbasis fakta hanya membuat masyarakat semakin muak. Salah satu contohnya adalah ketika Hasto menuduh bahwa kekalahan PDIP adalah hasil dari konspirasi besar yang dirancang oleh kekuatan asing. Narasi semacam ini tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan Hasto untuk menerima kenyataan bahwa PDIP kalah karena kesalahan mereka sendiri. Ironi dari situasi ini adalah bahwa Hasto, yang seringkali menyebut dirinya sebagai pembela demokrasi, justru menjadi simbol dari apa yang salah dengan politik Indonesia. Kesombongan, kurangnya introspeksi, dan ketergantungan pada teori konspirasi untuk menutupi kegagalan. Di tengah drama politik ini, masyarakat Indonesia hanya bisa menertawakan upaya PDIP untuk menarik simpati. Media sosial penuh dengan meme dan komentar satir tentang drama PDIP, dari tangisan elit partai hingga klaim dizalimi yang tidak berdasar. Satu hal yang jelas dari respons ini adalah bahwa rakyat tidak lagi bisa dibodohi. Mereka melihat melalui kebohongan dan drama yang dimainkan oleh para elit. Kekalahan PDIP adalah hasil dari pilihan mereka sendiri, dan tidak ada jumlah tangisan atau klaim dizalimi yang bisa mengubah fakta itu. Ironisnya, di tengah kekalahan dan kritik yang terus menghujani mereka, PDIP tetap tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berubah. Hasto dan beberapa elit partai lainnya terus membuat pernyataan yang bernada arogan, seolah-olah mereka masih memiliki dukungan besar dari rakyat. Salah satu momen yang paling mencolok adalah ketika Hasto menyebut bahwa PDIP akan bangkit kembali dengan kekuatan penuh di pilkada berikutnya. Pernyataan ini bukan hanya tidak realistis, tetapi juga menunjukkan betapa terputusnya mereka dari kenyataan politik yang ada. Rakyat Indonesia sudah muak dengan narasi lama dan ingin sesuatu yang baru. Kesalahan terbesar PDIP pasca kekalahan adalah ketidakmampuan mereka untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan rakyat. Di era di mana masyarakat semakin kritis dan berpendidikan, retorika kosong tidak lagi cukup. Orang-orang ingin melihat tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Namun, PDIP tampaknya lebih tertarik untuk mempertahankan citra mereka daripada memperbaiki diri. Mereka terus mempromosikan figur-figur yang tidak lagi relevan, sambil mengabaikan kebutuhan untuk mereformasi partai dari dalam. Kesombongan yang ditunjukkan oleh PDIP pasca kekalahan bukanlah hal baru. Ini adalah pola yang telah terlihat dalam berbagai momen penting di masa lalu. Setiap kali menghadapi tantangan, mereka cenderung merespons dengan arogan, bukannya introspeksi. Namun kali ini, kesombongan itu membawa konsekuensi yang lebih besar. Dengan kekalahan di Pilpres 2024, PDIP kehilangan pijakan mereka sebagai kekuatan politik utama di Indonesia. Dan jika mereka tidak segera berubah, kekalahan ini mungkin hanya permulaan dari kejatuhan yang lebih besar. Setiap partai besar memiliki sejarah yang panjang, dan PDIP bukanlah pengecualian. Namun yang membedakan adalah bagaimana partai ini menghadapi masa lalu dan skandal yang membelitnya. Dalam kasus PDIP, tampaknya mereka lebih memilih menyembunyikan kotoran di bawah karpet, berharap masyarakat lupa. Tetapi ingatan publik tidak selemah itu. Skandal demi skandal terus mengemuka, menciptakan gambaran sebuah partai yang lebih sibuk melindungi kepentingan internalnya daripada bekerja untuk rakyat. Tidak ada skandal yang lebih menghantui PDIP selain kasus Harun Masiku. Pada 2020, nama Harun Masiku mencuat dalam kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun yang diduga memberikan suap untuk meloloskan dirinya sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu, PAW, mendadak hilang tanpa jejak. Hingga hari ini, Harun tetap menjadi buronan. Sementara PDIP berusaha keras menjauhkan diri dari kasus tersebut. Namun publik tahu lebih baik. Bukti-bukti yang mengaitkan Harun dengan lingkaran elit PDIP, termasuk Hasto Kristianto, terlalu jelas untuk diabaikan. Keterlibatan Hasto dalam dugaan penyembunyian Harun hanya menambah noda hitam pada citra partai. Ironisnya,
alih-alih mengambil tanggung jawab, PDIP memilih strategi klasik. Menyalahkan pihak lain dan mengalihkan perhatian. Hasto dalam berbagai kesempatan bahkan mencoba membangun narasi bahwa kasus ini adalah upaya lawan politik untuk menjatuhkan PDIP. Tetapi strategi ini tidak berhasil. Kasus Harun Masiku menjadi simbol dari bagaimana PDIP gagal menjaga integritasnya. Skandal lain yang mencuat menjelang Pilpres 2024 adalah keterlibatan beberapa anggota keluarga Megawati dalam kasus judi online. Kasus ini menjadi sorotan besar karena melibatkan nama-nama terkenal yang seharusnya menjadi teladan. Sebagai figur sentral dalam PDIP, Megawati tentu tidak bisa melepaskan diri dari kritik. Masyarakat bertanya-tanya, bagaimana mungkin partai yang mengklaim sebagai pembela rakyat kecil bisa terhubung dengan kegiatan yang merugikan masyarakat? Judi online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral. Dan ketika nama-nama besar dalam keluarga Megawati terlibat, sulit untuk tidak mempertanyakan kepemimpinan dan integritas PDIP. Sebagai salah satu tokoh yang digadang-gadang untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di PDIP, Puan Maharani membawa beban besar. Sayangnya rekam jejaknya penuh dengan kontroversi. Salah satu isu yang paling mencoreng citranya adalah keterkaitan suaminya, Hapsoro, dengan berbagai kasus bisnis yang mencurigakan. Hapsoro, seorang pengusaha besar, seringkali disebut-sebut dalam berbagai laporan tentang monopoli dan praktik bisnis tidak sehat. Meski Puan sendiri tidak secara langsung terlibat, hubungan ini cukup untuk menimbulkan pertanyaan tentang konflik kepentingan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menangani isu ini. Bukannya memberikan klarifikasi, mereka memilih diam atau mengalihkan perhatian ke isu lain. Strategi ini tidak hanya gagal meredakan kritik, tetapi juga memperkuat persepsi bahwa PDIP adalah partai yang tidak transparan. Kasus-kasus ini hanyalah puncak gunung es. Dalam beberapa tahun terakhir, PDIP terus dibayangi oleh berbagai masalah, mulai dari dugaan korupsi hingga konflik internal yang memengaruhi kinerja mereka. Setiap skandal yang terungkap hanya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap partai ini. Namun, yang paling mengecewakan adalah respons partai. Bukannya membersihkan diri, PDIP tampaknya lebih sibuk melindungi elit mereka sendiri. Ini terlihat jelas dalam bagaimana mereka menangani kritik, dengan menuduh lawan politik atau media sebagai biang keladi. Tetapi, rakyat tidak mudah dibodohi. Skandal-skandal ini bukan hanya masalah internal PDIP. Mereka mencerminkan masalah yang lebih besar dalam politik Indonesia, kurangnya akuntabilitas dan transparansi di kalangan partai-partai besar. Jika partai sebesar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saja tidak mampu menjaga integritasnya, bagaimana kita bisa berharap lebih dari partai-partai lain? Lebih jauh lagi, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa sistem politik kita masih terlalu bergantung pada individu-individu kuat daripada institusi yang kokoh. Selama PDIP terus berpusat pada figur seperti Megawati atau Puan, reformasi internal tampaknya akan sulit terjadi. Jika PDIP ingin bertahan, mereka harus mengambil langkah drastis untuk memperbaiki diri. Ini berarti tidak hanya menghadapi masa lalu mereka, tetapi juga membangun kembali kepercayaan rakyat. Tanpa itu, kekalahan di Pilpres 2024 hanyalah permulaan. Di atas kertas, PDIP adalah partai yang memiliki struktur organisasi modern dan demokratis. Namun, praktiknya jauh dari ideal. Dominasi keluarga besar Soekarno, khususnya Megawati Soekarno Putri, menciptakan situasi di mana demokrasi internal hampir tidak ada. Keputusan-keputusan strategis partai seringkali ditentukan oleh segelintir orang, sementara kader di tingkat bawah hanya menjadi penonton. Fenomena ini menjadi lebih mencolok dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah kekalahan telak di Pilpres 2024. PDIP tidak hanya menghadapi krisis elektoral, tetapi juga krisis legitimasi. Rakyat mulai mempertanyakan apakah partai ini masih layak disebut sebagai partai rakyat. Sejak awal, PDIP selalu berasosiasi erat dengan nama besar Soekarno. Megawati memanfaatkan warisan ini untuk membangun citranya sebagai penerus ideologi Bung Karno. Namun, dalam perjalanannya, nama besar ini justru menjadi penghalang bagi regenerasi. Selama lebih dari 2 dekade, Megawati memegang kendali penuh atas PDIP, menjadikannya lebih sebagai kerajaan politik daripada organisasi demokratis. Figur-figur baru seperti Jokowi yang datang dari luar lingkaran dinasti hanya dianggap sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Begitu mereka tidak lagi sejalan dengan Megawati, mereka dengan cepat dijadikan kambing hitam atau dimarginalkan.
Keputusan Megawati untuk mendorong Puan Maharani sebagai kandidat utama dalam Pilpres 2024 adalah contoh nyata bagaimana dinasti politik menjadi prioritas. Bahkan ketika itu tidak didukung oleh elektabilitas. Puan, meskipun memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, tidak pernah benar-benar mendapatkan tempat di hati rakyat. Kampanye Pilpresnya yang kaku dan jauh dari kesan merakyat hanya mempertegas bahwa dia tidak siap untuk memimpin. Ironi dari situasi ini adalah bahwa PDIP, partai yang mengklaim sebagai pelopor demokrasi di Indonesia, justru menjadi salah satu contoh paling jelas dari dinasti politik yang tidak sehat. Masalah lain dalam demokrasi internal PDIP adalah bagaimana keputusan-keputusan penting seringkali diambil tanpa mempertimbangkan aspirasi kader di tingkat bawah. Banyak kader PDIP di daerah merasa bahwa suara mereka tidak pernah didengar, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan elit pusat. Krisis ini terlihat jelas selama proses penentuan calon kepala daerah dan calon legislatif. Dalam banyak kasus, nama-nama yang diusulkan oleh kader daerah diabaikan, digantikan oleh kandidat pilihan pusat yang seringkali tidak memiliki hubungan dengan konstituen setempat. Ketika kekalahan demi kekalahan terjadi, PDIP tidak pernah benar-benar melihat akar masalahnya. Sebaliknya, mereka menyalahkan faktor eksternal, seperti politik uang atau kampanye hitam yang dilakukan lawan. Tetapi rakyat tahu lebih baik. Kekalahan itu terjadi karena PDIP kehilangan sentuhan dengan basis massa mereka sendiri. Setelah kekalahan besar di Pilpres 2024, banyak yang berharap bahwa PDIP akan melakukan reformasi besar-besaran. Namun, hingga saat ini, tanda-tanda reformasi itu belum terlihat. Megawati masih memegang kendali, sementara Hasto Kristianto terus menjadi wajah partai yang kerap dipandang sebagai simbol stagnasi. Regenerasi kepemimpinan yang sangat dibutuhkan tampaknya masih jauh dari kenyataan. Sosok-sosok muda di PDIP yang potensial seringkali tidak diberi ruang untuk berkembang karena kekuasaan terlalu terpusat pada elit lama. Masalah ini diperburuk oleh fakta bahwa kritik internal hampir tidak pernah terjadi. Dalam struktur PDIP, loyalitas dianggap lebih penting daripada kompetensi. Akibatnya, mereka yang berani mempertanyakan keputusan partai seringkali dikesampingkan atau bahkan dikeluarkan. Kegagalan PDIP untuk memperbaiki dirinya sendiri memiliki dampak yang jauh melampaui partai itu sendiri. Sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, PDIP memiliki pengaruh besar terhadap dinamika politik nasional. Ketika partai ini terjebak dalam konflik internal dan dinasti politik, kualitas demokrasi di Indonesia juga ikut terpengaruh. Demokrasi yang sehat membutuhkan partai-partai politik yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Namun, dengan situasi seperti ini, PDIP lebih terlihat seperti partai oligarkis yang hanya melayani kepentingan segelintir orang. Jika tren ini terus berlanjut, tidak hanya PDIP yang akan kehilangan relevansi, tetapi juga sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Untuk kembali relevan, PDIP harus berani mengambil langkah-langkah besar. Ini termasuk membuka ruang untuk regenerasi, mendengarkan aspirasi kader di tingkat bawah, dan melepaskan diri dari ketergantungan pada dinasti politik. Namun, pertanyaannya adalah, apakah mereka memiliki kemauan untuk melakukannya? Atau apakah mereka akan terus bertahan dengan status quo, sambil berharap bahwa rakyat akan lupa dan memaafkan kesalahan mereka? Setiap kekalahan, jika dilihat dengan jernih, membawa pelajaran yang berharga. Kekalahan telak PDIP di Pilpres 2024 seharusnya menjadi momentum untuk introspeksi mendalam. Namun, seberapa besar kemauan partai ini untuk belajar? Dengan segala tanda-tanda yang terlihat sejauh ini, drama politik, arogansi elit, dan narasi defensif, tampaknya PDIP lebih memilih menyangkal daripada menghadapi kenyataan. Di sisi lain, kekalahan ini juga memberikan pelajaran penting bagi partai-partai politik lainnya, bahkan bagi demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Ada pola-pola yang dapat diidentifikasi, kesalahan yang dapat dihindari, dan harapan yang bisa dibangun. Hasil Pilpres 2024 memberikan satu pesan yang sangat jelas. Rakyat semakin kritis. Strategi yang mungkin berhasil di masa lalu, seperti mengandalkan nama besar atau memainkan sentimen emosional, tidak lagi cukup. PDIP dengan segala sumber daya yang dimilikinya seharusnya mampu memanfaatkan keunggulan tersebut untuk menyusun strategi yang lebih relevan dengan zaman. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka terlalu percaya diri, menganggap bahwa dukungan rakyat adalah sesuatu yang pasti. Akibatnya, mereka gagal membaca perubahan suasana hati publik
yang semakin menginginkan pemimpin yang merakyat, progresif, dan bebas dari beban dinasti politik. Penting untuk dicatat bahwa ini bukan hanya pelajaran untuk PDIP. Partai-partai lain juga harus belajar bahwa kekuasaan tidak boleh dianggap sebagai hak warisan, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan kerja keras, kebijakan yang relevan, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Kekalahan Puan Maharani sebagai calon presiden adalah bukti bahwa rakyat tidak lagi mau dipaksa menerima pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Puan dengan segala kelebihan administratifnya tidak memiliki karisma yang cukup untuk menyentuh hati rakyat. Sebaliknya, figur-figur seperti Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo yang menawarkan sesuatu yang baru justru mendapatkan simpati publik. Pelajaran penting di sini adalah bahwa relevansi lebih penting daripada hubungan darah. Partai-partai politik harus mulai berinvestasi pada kader-kader muda yang kompeten dan memiliki visi yang jelas, bukan sekadar mendukung mereka yang memiliki koneksi keluarga atau kedekatan dengan elit partai. Salah satu alasan mengapa PDIP kehilangan kepercayaan publik adalah ketidakmampuan mereka untuk menangani skandal dengan cara yang transparan. Kasus Harun Masiku, judi online, hingga isu-isu internal lainnya hanya menambah beban negatif pada citra partai. Ini adalah pelajaran penting bagi semua partai. Transparansi dan akuntabilitas bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Rakyat semakin kritis dan media sosial memberikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan kritik. Setiap langkah yang tidak sesuai dengan harapan publik akan langsung menjadi sorotan. Kesombongan adalah musuh terbesar dari kemajuan. PDIP yang pernah menjadi simbol perjuangan rakyat, kini dipandang sebagai partai yang terlalu arogan dan jauh dari realitas. Mereka lupa bahwa kekuasaan adalah mandat, bukan hak. Arogansi ini terlihat dari bagaimana elit partai menanggapi kekalahan mereka. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka lebih sibuk mencari kambing hitam. Narasi "kami dizalimi" yang terus diulang-ulang hanya menunjukkan betapa mereka tidak siap menghadapi kenyataan. Pelajaran di sini sangat sederhana. Rendah hati dan bersedia mendengar adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap partai politik. Ketika sebuah partai kehilangan sifat-sifat ini, mereka juga kehilangan relevansi di mata rakyat. Kekalahan ini juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi internal di tubuh PDIP. Dari sistem kaderisasi hingga mekanisme pengambilan keputusan, semuanya perlu diperbaiki. Jika partai ini terus bergantung pada figur-figur lama dan menolak regenerasi, mereka akan semakin tertinggal. Namun reformasi ini bukan hanya tentang mengganti pemimpin atau membuka ruang untuk kader muda. Ini juga tentang menciptakan budaya yang mendukung demokrasi internal, di mana setiap kader merasa bahwa suara mereka dihargai. Di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kekalahan ini juga menjadi momen penting bagi demokrasi Indonesia. Ini adalah bukti bahwa rakyat memiliki kekuatan untuk mengubah arah politik negara. Dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka, rakyat menunjukkan bahwa demokrasi masih hidup dan kuat. Namun ini juga menjadi peringatan bagi partai-partai lain. Kekuasaan tidak bisa lagi dipegang dengan cara lama. Era oligarki politik harus berakhir, digantikan oleh era di mana partai-partai bekerja untuk rakyat, bukan untuk elit mereka sendiri. Kekalahan PDIP adalah cerminan dari sebuah sistem politik yang sedang bertransformasi. Partai-partai besar yang pernah mendominasi panggung politik tidak lagi bisa mengandalkan kejayaan masa lalu. Mereka harus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman atau mereka akan ditinggalkan. Bagi rakyat, ini adalah momen untuk berharap. Harapan bahwa demokrasi kita sedang bergerak ke arah yang lebih sehat, di mana suara rakyat benar-benar dihargai. Namun, perjalanan ini masih panjang, dan tanggung jawab ada pada kita semua untuk memastikan bahwa momentum ini tidak hilang begitu saja. Tanggal 27 November 2024 adalah momen penting bagi demokrasi lokal Indonesia. Pilkada serentak kali ini menjadi ujian langsung bagi partai-partai besar, termasuk PDIP, yang harus menghadapi konsekuensi dari kekalahan telak di Pilpres. Jika PDIP kembali mengalami kekalahan dalam pilkada serentak, maka itu bukan sekadar penanda kemerosotan elektoral. Ini adalah alarm keras bahwa mereka sedang menuju krisis eksistensial. Kekalahan Pilpres sudah mengguncang kepercayaan publik terhadap PDIP. Jika pilkada serentak juga tidak membawa kemenangan signifikan, itu akan memperkuat narasi bahwa partai ini telah kehilangan daya tariknya. Partai yang dulu dielu-elukan sebagai simbol rakyat kecil kini berhadapan dengan kenyataan pahit. Rakyat kecil telah berpaling. Efek domino ini tidak hanya terbatas pada elektabilitas. Kekalahan di tingkat lokal juga akan memengaruhi kekuatan PDIP di parlemen daerah.
Semakin sedikit kepala daerah yang berasal dari PDIP, semakin sulit bagi mereka untuk mempertahankan pengaruh di tingkat nasional. Tanpa pijakan kuat di daerah, posisi tawar PDIP dalam percaturan politik nasional akan melemah drastis. Kekalahan beruntun di Pilpres dan Pilkada akan memicu pertanyaan serius di dalam tubuh PDIP. Kritik terhadap kepemimpinan Megawati, Hasto Kristianto, dan elit-elit lainnya akan semakin keras. Kader-kader muda yang selama ini terpinggirkan akan mulai menuntut perubahan, baik dalam bentuk reformasi internal maupun regenerasi kepemimpinan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa PDIP tidak pernah dikenal sebagai partai yang responsif terhadap kritik internal. Loyalitas seringkali diutamakan di atas kompetensi, dan mereka yang berani bersuara justru dianggap sebagai ancaman. Jika pola ini berlanjut, kekalahan di Pilkada bisa memperburuk konflik internal, menciptakan jurang antara elit pusat dan kader akar rumput. Puan Maharani sebagai pewaris takhta politik Megawati akan menjadi salah satu yang paling terdampak oleh kekalahan ini. Karir politiknya sudah goyah setelah kekalahan di Pilpres, dan Pilkada serentak yang gagal hanya akan mempertegas bahwa rakyat tidak lagi percaya pada dinasti Soekarno. Bagi Megawati ini adalah pukulan personal. Selama puluhan tahun, ia berjuang keras untuk menjaga nama besar keluarganya di puncak politik Indonesia. Namun, kekalahan beruntun ini menunjukkan bahwa dinasti politik tidak lagi relevan di mata rakyat. Jika Megawati dan Puan tetap memaksakan diri, mereka justru akan menjadi simbol kemunduran partai. Kekalahan Pilkada 2024 harusnya menjadi momen refleksi bagi PDIP. Mereka harus menyadari bahwa pendekatan lama, arogansi, politik dinasti, dan ketertutupan tidak lagi bisa bertahan. Jika partai ini ingin bangkit, mereka harus melakukan perubahan mendasar. Apa yang harus dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Regenerasi kepemimpinan. Megawati dan lingkaran elitnya harus memberi ruang bagi kader-kader muda untuk memimpin. Sosok-sosok seperti Ganjar Pranowo atau Tri Risma hari ini bisa menjadi teladan regenerasi yang sehat. Demokrasi internal. PDIP harus membuka ruang diskusi yang lebih luas bagi kader akar rumput. Proses pengambilan keputusan tidak boleh lagi didominasi oleh elit pusat. Menjawab kebutuhan rakyat. Program-program partai harus lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Fokus pada isu-isu seperti ekonomi, pendidikan, dan lingkungan akan membantu mereka membangun kembali kepercayaan. Kekalahan PDIP dalam Pilkada juga membuka peluang besar bagi partai-partai lain untuk mengambil alih panggung politik. Partai-partai seperti Nasdem, Demokrat, atau Gerindra bisa memanfaatkan momen ini untuk memperluas pengaruh mereka, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi basis PDIP. Namun, peluang ini juga datang dengan tanggung jawab besar. Jika partai-partai lain hanya mengulang kesalahan yang sama, politik transaksional, oligarki, dan kurangnya transparansi, maka mereka juga akan menghadapi nasib yang serupa di masa depan. Sejarah menunjukkan bahwa partai-partai besar seringkali memiliki kemampuan untuk bangkit dari kekalahan, asalkan mereka bersedia beradaptasi. Pertanyaannya adalah, apakah PDIP memiliki keberanian untuk melakukan perubahan yang diperlukan? Jika tidak, maka kekalahan di Pilkada serentak bisa menjadi awal dari akhir PDIP sebagai kekuatan politik dominan di Indonesia. Mereka mungkin masih memiliki basis pendukung setia, tetapi itu tidak cukup untuk mempertahankan relevansi di panggung nasional. Pilkada serentak 27 November 2024 bukan hanya soal pemilihan kepala daerah. Ini adalah ujian bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk membuktikan bahwa mereka masih relevan. Jika mereka gagal, maka kekalahan ini akan menjadi simbol dari kejatuhan sebuah partai besar yang pernah memimpin narasi politik Indonesia. Namun, bagi rakyat Indonesia, Pilkada ini adalah kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan memilih pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan mampu bekerja sama dengan pemerintah pusat, rakyat bisa memastikan bahwa demokrasi kita terus bergerak maju. Apakah PDIP akan belajar dari kekalahan ini? Ataukah mereka akan terjebak dalam kesombongan mereka sendiri? Hanya waktu yang bisa menjawab,